pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya Murdaningsih dan Bu Ambarwati ingin berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, pasti mempunyai harapan-harapan untuk anak-anak kita. Kira-kira menurut jenengan harapan jenengan untuk anak-anak itu apa, Bapak Ibu? Pasti punya harapannya atau keinginan jenengan sebagai guru terhadap anak-anak itu berharap seperti apa? Mungkin anak-anak sukses, ya. Kita semua pasti ingin anaknya sukses. Yang lainnya memiliki akhlak yang baik. Ya, harapan-harapan Bapak Ibu guru memiliki akhlak yang baik. Anak-anak kita nanti sukses. Harapan yang terdekat di saat kita melakukan pembelajaran, paling tidak kita selalu berharap anak-anak berkompeten tentang apa yang kita ajarkan, lulus sesuai dengan kompetensinya, yaitu harapan-harapan mulia kita sebagai guru. Dan kita sebagai guru, mudah-mudahan bisa mengantarkan anak-anak kita untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Oke, berikutnya, nah tujuan kita pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan dengan Bu Ambar, kita akan mengenalkan beberapa konsep inti dalam budaya positif. Ada 6 konsep inti, nanti 3 konsep inti yang pertama, nanti kita bersama-sama dengan saya, dan 3 konsep inti berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ambarwati. Nah, kita main dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke disiplin positif, apa itu disiplin, kita main dulu. Permainannya namanya cobalah buka. Permainan ini ada 2 orang. 1 orang nanti mengepalkan tangannya, kemudian temannya berusaha membuka kepalan tangan. Ibarat bayangkan Bapak Ibu tuh kepalan tangannya ada sesuatu yang berharga, boleh diisi sesuatu. Bisa mencoba mungkin dengan teman sampingnya dan teman belakangnya. Waktunya 30 detik. Waktunya 30 detik. sama Bambar. Bu Ervina sama Bu Ambar. 30 detik ya Bu. Silakan, boleh mengintimidasi, boleh membujuk. Yang satu mengepal, yang teman yang lain berusaha membuka kepalan tangan. Jangan dengan kekerasan ya Bu. 30 detik. Dimulai dari sekarang. 2, 3, 1. Stop. Oke. Ada yang melakukan kekerasan Bu. Oke, kita sekarang berganti peran. Gini Bapak Ibu, kita ulangi ya, misalnya Bu Dewi dengan Bu Wahyu. Bu Dewi yang mengepalkan tangan, Bu Wahyu ini berusaha membuka kepalan tangannya Bu Dewi dengan cara apapun. Dibujuk, Bu Dewi buka apa itu isinya, misalnya gitu. Boleh mengintimidasi, awas tidak dibuka gitu. Boleh. Tapi nggak boleh Oke. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Luar biasa. Jadi ada yang melakukan dengan intimidasi. Ada yang dengan bujukan rayuan ya, dengan iming-iming fulus ya. Dari sekilas permainan kita tadi, kira-kira ada yang bisa membuka tangan temannya nggak Bu? Setengah. Ada yang tetap tertutup? Ada yang tetap tertutup, nggak bisa membuka? Nah, jadi kira-kira kendali untuk membuka kepalan tangan kita atau mempertahankan menutup kepalan kita itu siapa yang mengendalikan Bapak Ibu? Kita sendiri, ya betul sekali. Jadi kita tuh yang mengendalikan diri kita sendiri. Walaupun dapat bujukan rayu tadi sudah diiming-imingnya fulus ya, dibuka kalau saya
coba dibuka nanti ada imbalan khusus, ternyata tidak terpengaruh. Jadi kendali itu tetap ada pada diri kita. Walaupun diintimidasi, walaupun dikasih bujukan, rayuan, ternyata kita kalau tidak pengen membuka ya nggak buka ya Bu. Tapi kalau kita pengen membuka ya kita buka saja dengan sukarela. Oke, terima kasih sudah bermain dengan teman-teman. Nah, saya pada saat mendapat materi ini itu ya saya sedikit sedikit shock karena kita sering melakukan ini ya. Jadi ternyata kita tuh sering mengalami ilusi Bapak Ibu. Dan ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan tokoh pendidikan, ingin meluruskan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di antaranya miskonsepsi itu adalah yang pertama itu ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi. Tapi saya secara pribadi saya tuh merasa yakin saya bisa mengontrol murid. Ini di hari-hari yang lalu gitu ya. Jadi ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Mungkin pada saat kita meminta anak melakukan suatu tindakan, itu anak bisa saja melakukan tindakan itu. Tetapi ini bukan karena kontrol kita, karena anak itu membiarkan dirinya untuk melakukan tindakan yang kita perintahkan misalnya. Jadi itu sebenarnya jadi bukan karena kontrol kita sebenarnya. Jadi itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini maksudnya adalah penghargaan, bentuk bujukan, bentuk rayuan. Itu ternyata tidak berefek positif atau tidak berefek jangka panjang, dia hanya berefek jangka pendek. Mungkin pada saat anak melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan kita beri penghargaan, anak itu melakukan pada saat itu, tapi belum tentu melakukan berulang-ulang pada hari-hari berikutnya, artinya hanya berefek jangka pendek saja. Dan kemudian ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini secara pribadi ini saya pernah lakukan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu ingin menyadarkan anak kita pada saat melakukan kesalahan itu anak itu harus merasa bersalah. Dengan kata-kata yang halus. Kadang masa kamu nggak kasihan sama orang tuamu sudah susah payah. Sehingga kadang-kadang pada saat ini anak ini menjadi merasa melihat dirinya adalah pribadi yang gagal. Pribadi yang mengembangkan berpikir dirinya ini menjadi seorang individu yang gagal dan salah. Dan ini tidak akan menguatkan karakter, justru bisa jadi menjadi karakter yang berlawanan dengan apa yang kita kehendaki. Ini kita secara tidak sadar, bahkan kadang-kadang anak menjadi histeris dan bagaimana itu anak sadar bahwa dia itu salah. Dengan kata-kata halus kita yang kebetulan menyentuh perasaan mereka, jadi menjadi pribadi yang membuat saya ini kok gini ya, kok anak yang gagal ya, anak yang nggak bisa apa-apa. Ini ternyata ilusi dan sering kita lakukan, saya terutama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Guru sebagai orang dewasa itu berpikiran kita itu merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak-anak kita. Kita merasa sudah banyak pengalaman memakan asam garam, sehingga kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan ke anak itu dibutuhkan anak, penting untuk anak, sehingga kita kadang-kadang menggunakan cara-cara pemaksaan dalam melakukan satu tindakan. Mungkin pada saat itu anak melakukan tindakan yang kita inginkan, tetapi efek jangka panjangnya akan menjadikan suatu hubungan, bisa jadi terbentuk hubungan yang permusuhan karena ada efek pemaksaan. Nah, ini beberapa ilusi yang ingin diluruskan, miskonsepsi yang ingin diluruskan oleh Dr. William Glasser. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Nanti kita santai saja, mungkin kalau kita mau share bareng kita langsung saja. Dan sekali lagi pemahaman saya, pemahaman Bu Amba dan pemahaman Bapak Ibu guru mungkin yang sudah membuka PMM tentang budaya positif hampir sama, sehingga kita nanti bisa sharing. Yang berikutnya adalah, untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif tadi, tentu saja kita harus mempunyai paradigma berpikir yang mulai sedikit pelan tapi pasti berubah. Dari paradigma berpikir stimulus respon ke paradigma berpikir teori kontrol. Nah, ini saya juga kita itu kan sama pemahaman saya terutama, ternyata kita sering berpikir seperti ini.
bahwa kita memandang kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang kita sama, tetapi pasti setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ini menurut teori kontrol yang perlu kita pahami mulai sekarang. Jadi realitas kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Ini konteksnya ke anak-anak kita, nanti memahami anak-anak juga demikian. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut paradigma berpikir stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu, kita mencoba melihat papan tulis. Itu mungkin setiap orang mempunyai gambaran berbeda tergantung dari mana kita memandangnya. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita juga sering begitu terhadap murid-murid kita. Murid-murid kita digiring untuk mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Karena tadi kita sudah merasa orang dewasa dan kita itu sudah banyak makan asam garam, anak itu seorang pribadi yang belum tahu apa-apa begitu. Jadi kita ingin mencoba mengubah pandangan orang sama seperti pandangan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bisa saja pandangan itu berbeda. Jadi bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak memaksakan diri untuk berpandangan sama dengan kita, tetapi kita mencoba memahami bagaimana dia memandang tentang dunia. Kemudian paradigma berpikir stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini juga sering saya secara pribadi melihat seorang anak yang melakukan kesalahan itu, ya anak itu biasa dia memang sukanya begitu, terus terlambat, terus nganggone baju ya begitu, nggak rapi, dan itu menjadi suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata setelah kita mencoba menggali kenapa pakai sandal, misalnya ada anak apel dengan pedenya memakai sandal, kita dekati mengapa pakai sandal, ternyata dia punya alasan, punya tujuan. Oh, kakinya kena knalpot. Tapi kalau kita tidak menggali informasi, kan kita hanya punya persepsi bahwa anak itu kok seenaknya sendiri datang ke sekolah pakai sandal. Kemudian menurut pandangan stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan tadi, ternyata yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangan kita itu ya kita sendiri. Walaupun pihak lain itu berusaha untuk membuka kepala kita. Kalau kita tidak rela membuka, ya kita tidak akan membuka. Mungkin ilusinya seperti itu. Kemudian sebaliknya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau orang lain bisa mengontrol saya, jadi orang lain juga, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya juga tidak bisa mengontrol teman-teman untuk harus datang ke sini, tetapi dengan kesadaran, dengan keyakinan Bapak Ibu semua sendirilah yang datang untuk bisa ke tempat ini. Kemudian yang terakhir adalah pemaksaan. Nah ini biasanya terjadi ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini sering kita lakukan mungkin dengan anak kita sendiri. Kita tuh kalau anak balita misalnya nggak mau makan, kita khawatir kalau nggak makan terus nanti pasti dia sakit. Maka kita lakukan usaha pemaksaan, bahkan sampai dicekoi misalnya kan. Ini kalau nggak mau nanti sakit. Nah ini adalah pemikiran-pemikiran stimulus respon. Jadi kalau bujukan, rayuan, dan penghargaan ini nggak berhasil, maka jurus terakhirnya adalah dipaksa. Bahkan kita sering mendengar dipaksa nanti lama-lama biasa, begitu ya. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kerjasama, kemudian kesepakatan untuk apa sih yang bisa dilakukan, sesuatu yang menjadi masalah ini jalan keluarnya seperti apa. Tidak memilih paksaan. Ini untuk mengawali bagaimana kita mengenal disiplin positif, budaya positif, sehingga pemikiran kita, paradigma kita berpikir berubah sedikit demi sedikit dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Bisa kita lanjutkan ya, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Tegang. Jangan tegang ya. Oh, menikmati. Oke. Nah, sekarang konsep inti yang pertama tadi disiplin positif. Tapi sebelum kita disiplin positif, mesti Bapak Ibu ini sudah punya pandangan. Kalau kita bicara disiplin,
pasti di dalam bayangan kita pasti apa yang menjadi di pikiran kita, Bu. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin. Bayangan kita apa yang menjadi pikiran kita apa? Mungkin kepatuhan ya. Disiplin itu bisa dilihat dari kepatuhan. Ketertiban, ya mungkin tepat waktu, itu konsep-konsep disiplin yang ada pada kita. Bahkan kita Bapak Ibu guru pasti ingin semua anak kita disiplin supaya belajarnya berhasil. Nah, ada pernyataan yang menarik bagi saya pada saat mendapat materi ini adalah ini Bapak Ibu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau dengan kata lain Ki Hajar Dewantara ini mungkin ruhnya kenapa kurikulum sekarang menjadi kurikulum merdeka, merdeka belajar ya. Jadi mungkin saya pribadi juga begitu. Wah, ini merdeka belajar, ini kita bebas nih, belajarnya mau belajar boleh, tidak belajar juga boleh. Padahal ini konsekuensinya besar sekali. Kita ingin merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang kuat. Jadi kalau kita tidak punya disiplin diri yang kuat, itu kita tidak bisa merdeka, Bapak Ibu. Ini kata kuncinya. Atau dengan kata lain, dalam menciptakan kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka belajar, syarat utamanya adalah disiplin diri yang kuat. Nah, ini PR kita Bapak Ibu, disiplin diri yang kuat. Oke? Salah satu tokoh pendidikan yang lain menyatakan bahwa disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri yang dapat menggali potensi untuk sebuah tujuan mulia. Disiplin diri berarti disiplin yang bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan karena mereka percaya pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kesimpulannya, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan maupun Diane Goosen, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, inilah tujuan mulia kita, bagaimana kita supaya dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang berasal dari motivasi dirinya sendiri. Kita tidak disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik, bukan karena tergantung gurunya, bukan karena takut dengan Bapak Ibu guru, tapi memang mereka yakin apa yang dilakukan itu adalah nilai-nilai yang mulia. Nah, tadi konsep yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya pemahaman, sudah menyadari nilai-nilai kebajikan yang sudah turun-temurun, yang sudah ditanamkan pada kita semua. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu ya nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama, tidak memandang suku, bangsa, bahasa, ras, ataupun latar belakangnya. Artinya nilai-nilai yang kita percaya, nilai kebajikan yang kita percaya, misalnya kita percaya bahwa saling menghormati itu adalah nilai kebajikan yang kita yakini. Maka dimanapun tempat kita berada, baik di Jawa, di Sumatera, di Papua, dimanapun kita berada, saling menghormati akan diterima di mana saja. Kemudian nilai kebajikan yang lain, misalnya yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu juga nilai-nilai kebajikan yang tidak dipertentangkan dimanapun kita berada. Kecuali negara yang menganut ateis ya, mungkin ada negara yang menganut ateis, itu hanya pengecualian. Setiap penelitian pasti ada pengecualiannya ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap institusi, organisasi itu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Misalnya dalam organisasi kepramukaan, nah ini Pak Agung masih paham nih. Nilai kebajikan yang diyakini disepakati di dalam pramuka itu jelas, termasuk dalam Trisate dan Dasa Dharma, itu jelas sekali. Kemudian apa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan sesuai tujuan pendidikan nasional kita, yaitu nilai kebajikan dalam harapan kita menciptakan atau menumbuhkan pelajar Indonesia yang mempunyai karakter sesuai dengan profil
pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kita tuju, yang kita bersama-sama, PR kita bersama, bagaimana membentuk karakter-karakter pelajar kita agar mempunyai karakter yang ada, mengandung nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ada nilai 5 kebajikan ini kalau dijabarkan banyak sekali. Kemudian yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sekolah kita sudah sudah berusaha bagaimana menumbuhkan nilai ini dengan melaksanakan sholat Jumat bersama, kemudian pembacaan Asmaul Husna. Ini adalah salah satu cara-cara menumbuhkan karakter dalam nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kita tidak hanya berbineka tunggal ika, tetapi sekarang berbineka global. Ya, jadi menghargai budaya asing, tapi dengan cara juga memperhatikan, menyeleksi mana yang sesuai dengan budaya lokal. Ini berbineka global. Kemudian bergotong royong, ini jelas. Kemudian kreatif. Nah, mungkin kita juga PR kita bersama bagaimana cara menumbuhkan pelajar kita, murid-murid kita untuk bisa berkreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Ini nilai kebajikan yang diharapkan di dalam tujuan pendidikan nasional untuk mencapai pelajar Indonesia mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke konsep inti yang kedua. Jadi nanti biar kita diskusinya banyak, nggih Bu Amr nggih. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke teori motivasi, ini memang materi saya ini kayaknya materi konsep-konsep nanti yang implementasinya nanti sama Bu Ambar lebih serunya. Teori motivasi. Sebelum ini kita ingin menanyakan alasannya Bapak Ibu menerima undangannya Bu Ambar, undangan kami untuk datang ke ruangan ini sebenarnya apa? Kita jujur nggih, jujur saja. Mungkin Bu Afria mau hadir ke ruangan ini kira-kira alasannya apa Bu Afria? Nggak enak sama Bu Murda? Atau bagaimana? Jujur ya, jujur. Kan kita mau mulai dari dirinya. Oh, supaya dapat gambaran kalau nanti lolos di CGB luar biasa. Bu Ayu, tadi sebenarnya lupa. Oke. Oh, ya. Kalau Bu Dewi, ini lihat duetnya Bu Ambar sama. Oh, ingin lihat Pak Agung. Alasannya Pak Agung. Nanti lihat Bu Ambar bawas. Karena pengen dapat snack, pengen dapat sarapan ya Pak. Pindah. Ya, Penasaran. Penasaran dengan guru penggerak. Bu Pipit. Saya sih yang kemarin Japri Bu Ambar. Kalau Japri itu sesuatu yang penting. Oh, kalau Japri itu sesuatu penting. Ini pasti. Pervina menghadiri undangan karena undang Pak Panjang. Sama seperti Bu Elvina. Karena dapat undangan harus dihadiri. Ya. Kalau tidak dihadiri konsekuensinya apa Pak? Dihadiri. Ya, kalau tidak dihadiri misalnya. Karena di undangannya itu tertanda pagi saya. Oke. Bu Papi, alasannya apa? Karena diundang dan penasaran. Putri. Oh ya, karena diundang dan Apri itu sesuatu yang penting. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ini menurut teori motivasi, kita coba nih mengenal teori motivasi. Jadi menurut Diane Goosen, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah tadi nggak enak, sungkan. Oh, yang undang Pak G, tanda tangannya Pak G. Sungkan ya, jadi menghindari ketidaknyamanan. Atau supaya tidak dihukum. Anak-anak kita kadang-kadang melakukan sesuatu tuh takut dihukum ya. Daripada saya nanti disuruh lari, pokoknya aku ikut aja. Ini motivasi yang pertama. Silakan Pak Udin, terima kasih. Selamat datang. Kemudian yang kedua, ini mendapatkan imbalan sesuai dengan contoh. Ya, ini kira-kira motivasi yang mana nih Pak Udin nih? Oh, yang kedua. Ya, pas ini Pak Udin datang pada saat yang tepat. Ternyata Pak Udin belum menemukan motivasi ya. Oke,
Oke, biar tidak ngantuk. Ini yang kedua, ternyata motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Imbalannya snack. Atau ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian. Nah, jadi anak-anak kadang melakukan sesuatu tuh supaya dikatakan rajin. Wah, rajin banget ya, ayo lewat ya. Yang tertanda tadi berarti. Iya. Kemudian yang ketiga, nah ini motivasi yang ketiga, karena memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi sebagian besar Bapak Ibu tadi sudah menyatakan, penasaran, ingin tahu, Bu Dewi ingin tahu duetnya kita, ingin tahu duetnya Bu Ambar sama Bu Moda ini ngopo sih, mau ngapain sih gitu, ada ingin tahu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan sesuatu itu karena memang menghargai dirinya dan yakin akan apa yang dilakukan itu mengandung nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini ya nilai-nilai kebajikan yang positif tentunya. Ini Bapak Ibu, jadi ini penting dan ini PR kita juga bersama bagaimana mendorong murid-murid kita nanti supaya menggeser motivasi dari motivasi yang pertama. Mungkin awalnya ini takut supaya nggak dihukum. Gimana caranya anak-anak ini tidak pada posisi ini, tetapi agak bergeser yang kedua dan akhirnya kita mempunyai motivasi yang ketiga. Mungkin sebelum kita ke murid, kita mulai dari diri kita dulu. Nah, jadi saya juga begitu Bapak Ibu. Jadi melaksanakan tugas ini juga saya berusaha menggeser motivasi saya tidak hanya melaksanakan tugas menyelesaikan modul yang diharapkan di modul guru penggerak, tetapi belajar bersama-sama, sharing dengan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang kurang, hal yang kurang, mohon kita bersama-sama untuk memperbaiki. Kita lanjut, kita sudah mengenal motivasi, kemudian, nah, saya ingin kita berbagi. Tadi Bu Ambar sudah menyampaikan, menurut pengalaman Bapak Ibu pada saat di kelas, Pak Andi mungkin yang paling muda di sini, mungkin pada saat di kelas, itu pasti ada sesuatu tindakan murid yang tidak sesuai dengan harapan Pak Andi. Coba Pak Andi cerita, misalnya apa yang dilakukan Pak Andi? Kita biar dengar bareng-bareng, kemudian menurut teman-teman bagaimana? Ini serius. Oh, serius. Serius. Yang pertama gini, ini kan cerita punya. Iya, cerita pengalamannya Pak Andi. Jadi pengalaman PPL dulu, saya kan di SMK Negeri 3 Semarang. Oke. Memang sebelum saya masuk untuk PPL, saya amati memang banyak siswa ketika pembelajaran itu ada yang menggunakan HP secara bersama-sama. Iya. Nah, dari situ memang ketika hal itu terjadi, yang pertama adalah guru kurang dihormati. Yang kedua, mereka itu tidak terlalu fokus pada KBM atau pelajaran. Dari situ saya ambil tindakan gini. Untuk tatap muka pertama itu saya buat aturan. Jadi gini Mas, contohnya gitu ya. Setiap KBM dengan saya, silakan HP dimasukkan semua. Saya pun juga sama, saya tidak akan menggunakan HP kecuali ada keperluan, misal komandan saya nelpon. Oke, iya. Jadi sama enaknya daripada saya melarang untuk mereka main HP, tapi saya main HP sendiri, itu saya lakukan. Yang kedua, HP itu bisa digunakan asalkan saya izinkan, misal cari referensi materi yang lain. Ketika memang sangat dibutuhkan, sudah janjian dengan orang tua, misalkan nanti ada telepon dari ibu atau apa, itu bisa dipakai, digunakan, yang penting ada izin dengan saya. Selain itu, ketika memang ada yang melanggar, aturan kan sudah ada, jadi HP saya sita dan diambil orang tuanya. Sampai sekarang itu saya masih bawa HP-nya? Sampai sekarang itu yang ada kasus HP satu itu masih saya bawa, dia HP-nya lumayan ya? Dia beli HP. Wah, solusinya beli HP baru. Luar biasa. 3 tahun di sini itu saya dapat HP berapa? Ini 1 kali dan belum diambil. Setiap saya ketemu dia tuh, santai sih Pak, nggak apa-apa, buat jenengan di bawah aja gitu. Kan ya, dari situ memang konvensinya memang ketika orang tua datang ke sini, ya memang HP tetap saya bawa. Kemudian tujuan memang dulu awalnya ketika mohon maaf Nur BK itu kan dulu saya pasrahi, ketika HP saya ambil, saya minta saya taruh ke BK. Nah dari Bu Nur itu mohon maaf agak terlalu gendut. Biasanya silakan tanya Pak Andi ketika HP boleh dikembalikan, itu nanti saya kembalikan. Nah kemudian dari situ saya ambil alih sendiri. Pokoknya kalau orang tua ke sini, dia pokoknya bilang dulu ada yang kayaknya bayar sebagai
wali murid atau orang tua. Oh. Saya itu aslinya bukan orang tuanya Pak, gitu ada. Tapi sisi positifnya, tes. Dari sisi positifnya itu saya juga dapat mengenal orang tuanya. Kemudian setelah itu mereka rata-rata banyak yang berterima kasih karena memang dari pihak sekolah ada yang marah, nggak terima. Ya saya hadapi karena memang buktinya ada aturan pertama, tatap muka pertama itu satu kelas sepakat gitu. Dan dari awal juga saya selalu memberikan contoh. Beda lagi ketika saya seenaknya sendiri gitu Bu. Itu salah satu mungkin pengalaman yang terjadi dari apa ya yang saya amati karena latar belakang orang tua saya juga sebagai guru gitu. Apalagi ya orang apa ya siswa sekarang itu memang sekolah itu cuma sebagai atau untuk menggugurkan kewajiban saja. Sekarang kan seperti itu. Nah, motivasi belajar itu sekarang sudah berkurang. Apalagi saya sekarang keluh kesahnya ketika bahasanya merdeka belajar itu sudah seenaknya sendiri. Kalau ketika kita ibarat mau seperti yang dulu agak piye-piye dipolesi dan lain-lain, sekarang agak drawasi. Itu yang saya jadi bimbangkan. Kemudian selain itu, contoh apel itu bagus. Tujuannya biar tidak telat, STP 2K tidak terlalu jejer-jejer kayak manas-manas kayak di situ. Tapi alangkah baiknya ketika apel itu tidak ada pun salah satunya kan kekurangan tidak bisa menyampaikan informasi di jurusan. Cuma yang lebih baik lagi, apel pun semisal tidak ada, yang penting jam 7 TET, guru dan siswa itu sudah ada di dalam kelas. Itu saya lebih setuju. Itu juga dulu masukan dari Pak Suryo. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Wah, lumayan ya, lumayan panjang. Satu lagi yang kasus di kelas saja pada saat pembelajaran, kemudian anak berulah, terus tindakan Bapak Ibu pada saat itu apa contohnya? Mungkin ada yang mau coba? Pak Fia mungkin yang menghadapi anak-anak spesial. Anak-anak spesial apa pertanyaan? Tadi contoh pada saat Pak Fia melakukan kegiatan belajar di kelas, itu kan masih ada anak yang spesial tidak bermasalah tapi spesial tidak sesuai harapan Bu Afia. Apa yang Bu Afia lakukan? Hanya itu aja, dari banyak itu satu saja yang simpel aja ya Bu. Ya. Ya, terima kasih. Kalau saya kan memang mengajar di NKPI sama di TKJ. Kalau di TKJ ya alhamdulillah memang tidak bermasalah. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau NKPI itu memang masalah utama selain HP. Mungkin kalau HP sudah dibahas sama Pak Andi. Nah, kalau saya itu masalah tidur. Iya. Iya. Iya, tidurnya delongsor. Iya. Iya, kalau saya memang pertama itu memang tak kitik-kitik dulu. Maaf, saya panggil dulu. Saya panggil dulu tidak mau. Saya parani Bu. Dia didekati, saya dekati dulu. Saya dekati, tapi saya bangun. Tak kitik-kitik kupingnya. Ya. Suara saya kalau mengajar sudah cetar membahana tetap dia tidur. Iya, tetap bangun. Itu kan harus pendekatan ya. Gitu. Lalu kalau tidak mau bangun lagi, baru deh saya gitu bangun. Ayo, iya saya bangun. Yuk bangun dulu, wudu, cuci muka. Iya, kalau masih tidur lagi, ya sudah. Ya sudahnya diapakan? Biasanya kalau saya memang dia di tempat pojok sendiri, saya biarkan. Jadi anak diharapkan duduk di pojok kan? Iya. Tetap mengikuti apa dibiarkan tidur karena biasanya saya biarkan dulu. Ada alasannya Bu biasanya. Memang saya kalau kayak gitu memang saya tanyai. Tapi memang alasannya apa? Bu gini. Memang kebanyakan mereka kan kalau malam memang melek. Iya. Kalau kegiatan malam, seringnya kegiatan malam. Soalnya kalau saya paksa itu kayak percuma. Mereka pasti ngantuk lagi. Tapi kalau sudah mau wudhu, terus biasanya kalau sudah cuci muka, tapi anak-anak rata-rata kebanyakan kalau sudah cuci muka sudah. Terima kasih pengalaman dari Bu Afia ya. Jadi tadi ada anak tidur pada saat mengajar walaupun suaranya Bu Afia itu sudah cetar membahana ya tadi. Tetapi anak tetap masih ada tadi bagaimana tindakan murid tadi kita sudah mendengar ceritanya Bu Afia dan Pak Andi. Pak Andi tadi sudah mengawali dengan melakukan kesepakatan di awal pembelajaran sehingga apabila anak itu melakukan sesuatu konsekuensinya anak sudah tahu nggih Pak nggih sampai memanggil orang tua. Kemudian kalau Bu Afia tadi
dengan cara memberi kesempatan anak itu untuk cuci muka, tapi kalau masih ngantuk lagi dipersilakan tidur lagi di belakang. Tapi nanti sambil dan nanti digali. Ya, nanti digali kenapa begitu. Oke, terima kasih. Betul sekali. Ini sudah mulai merubah paradigma pikirnya menuju ke teori counter. Luar biasa. Oke. Oke. Sudah berpengalaman ya. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih, itu yang diharapkan Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kita tadi sudah mengenal disiplin. Nah, disiplin biasanya kita tadi disiplin tanpa ada kata embel-embel positif nih Bu. Terus apa bedanya dengan disiplin positif? Kita biasanya mengenalkan dengan disiplin, disiplin, dan disiplin. Ternyata disiplin tanpa adanya kata positif itu bisa berarti disiplin itu sebagai identitas sukses. Sedangkan hukuman, anak yang tidak berdisiplin, hukuman itu merupakan identitas gagal. Itu disiplin tanpa ada kata-kata positif. Tetapi kalau disiplin dengan ada kata positif di belakangnya, itu bisa bermakna disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Dari ceritanya Pak Andi tadi sudah mulai mengarah pada disiplin dalam bentuk konsekuensi, bukan disiplin dalam bentuk identitas sukses dan hukuman identitas gagal. Ini guru milenial ini sudah begitu Pak Ambar. Jadi luar biasa. Jadi kita nggak salah ini berbagi pengalaman dengan Pak Andi. Yang berikutnya yang kita akan capai yang berikutnya adalah disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, apa yang membedakan tadi? Kenapa kita bersharing tentang pengalaman Bapak Ibu tadi? Karena kita ingin mengenal apa yang membedakan hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Ini saya itu secara pribadi ternyata sering melakukan ini. Kejamnya diriku ya, mudah-mudahan dimaafkan. Jadi ya sebagai orang manusia biasa yang Bapak Ibu lihat anak yang pakai lipstik bolak-balik di kan kejahatannya APHP itu lipstik ya. TKR mungkin beda. Bolak-balik sudah diingatkan, kemudian kita ngajar itu dia sudah masih pakai lipstik yang merah merona. Ini emosi ini terpancing Bapak Ibu. Akhirnya langsung saja yang pakai lipstik silahkan maju ke depan. Nah, jadi saya tidak berpikir lagi, saya hanya di pikiran saya itu pokoknya takkan maju di depan. Ternyata banyak 5 orang sudah berdiri di depan sampai Bu Muda selesai ngajar saya pada 6 jam misalnya. Ini kan suatu hukuman menurut saya. Ini yang pernah saya lakukan. Ini yang pernah saya lakukan. Kemudian satu arah jelas, saya yang nyuruh anak tinggal menjalankan ya, satu arah. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi fisik berdiri di depan, bahkan ada yang zaman dulu kalau kita kakinya sambil ngangkat satu, tangannya megang kepala, megang telinga ya, itu yang pernah kita lakukan, pernah kita alami. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, tadi sudah disampaikan Pak Andi dengan pengalamannya ya, PPL yang luar biasa. Jadi mengamati pola murid-murid yang ada di sana, kemudian Pak Andi memberikan suatu cara, solusi supaya tidak terjadi seperti itu dengan melakukan perencanaan yang disepakati. Pokoknya kalau belajar kita nggak pakai HP ya, HP ditimbang semua Bapak Ibu guru juga begitu. Kita berusaha untuk konsekuen. Sudah dibahas dan disetujui. Anak-anak setuju, oke gitu nih, setuju. Kemudian bentuk konsekuensi ini dibuat guru dan murid. Murid ini dibuat tidak nyaman. Kan jelas pada saat itu murid tidak nyaman, nggak pakai HP mungkin saat itu nggak nyaman, tapi dalam jangka yang pendek. Dan diberikan berdasarkan data. Data itu artinya kita punya data-data bahwa anak itu memang menggunakan HP sudah berapa kali, kemudian kita punya konsekuensinya anak tahu. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian, nah ini beberapa, coba menurut Bapak Ibu, mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Jelas hukuman ya. Membersihkan coretan, konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, jelas ini yang saya lakukan ini. Jamnya guruku ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugasnya.
Dengan demikian Bapak Ibu, ini saya ya secara pribadi, oh ya ternyata saya kemarin banyak melakukan hukuman-hukuman yang tidak nyaman untuk anak. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya menarik dan baru saya sadari. Dihukum dengan penghargaan, Bapak Ibu. Menurut Alfikon, baik penghargaan ataupun hukuman itu cara mengontrol perilaku. Padahal paradigma berpikir tadi, kita berpikir stimulus respon. Kalau stimulus respon berpikir bahwa kita tuh bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun bisa mengontrol kita. Tetapi menurut teori kantor, kita yang bisa mengontrol hanya diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini penghargaan dan hukuman itu ternyata bentuk-bentuk dari mengontrol perilaku yang tadi tidak efektif, hanya ilusi. Ya. Jadi secara ideal menurut Kon, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Anak melakukan belajar dengan senang hati, dengan motivasi dalam dirinya, itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa. Ini menurut Kon. Nah, ini juga menjadi perlu kita ketahui bersama, berdasarkan penelitian Kon tadi, dia melakukan penelitian yang hasilnya adalah ternyata pemberian penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Saya itu mendengarnya ngeri juga, jadi saya itu antara ya dan tidak, tapi dalam hati kita intinya adalah ingin merubah menjadi yang lebih baik. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini bersifat jangka pendek. Kita memberikan penghargaan, bujukan kepada anak kita, murid kita untuk melakukan sesuatu, itu dengan penghargaan, nanti akan menjadi sesuatu yang tergantung. Anak itu melakukan sesuatu karena ingin penghargaan, ingin pamrih. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, maka anak tidak akan hilang motivasi dalam dirinya. Jadi sebenarnya dia ingin apa itu nggak tahu. Dia hanya ingin melakukan sesuatu karena ingin memenuhi tadi, mencapai penghargaan atau pujian dari orang lain. Kemudian tidak efektif, jelas tidak efektif, tidak menuju pada tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. Kemudian merusak hubungan, penghargaan itu merusak hubungan. Kita sering melakukan, apabila salah satu murid kita itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu luar biasa, maka kita berikan pujian, penghargaan di depan teman-temannya. Nah inilah kadang-kadang ada beberapa teman yang merasa sebenarnya dia juga bisa melakukan, cuman kita sebagai guru itu tidak bisa menangkap anak tersebut. Sehingga anak tersebut kadang-kadang merasa iri, sebenarnya saya juga bisa melakukan hal yang sama. Cuma Pak Guru ini nggak ndelok aku gitu, ndeloknya dia gitu. Ini ternyata bisa merusak hubungan antara murid-murid kita. Ini juga pernah saya alami di masa-masa sekolah. Karena biasanya tuh yang dipandang adalah anak-anak orang yang memang terpandang, misalnya ada orang yang ada lagi anak yang tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan ekspresif, dia pendiam. Cuman keterbatasan kita sebagai guru tidak bisa memancing bagaimana anak yang pendiam itu bisa mengeksplor dirinya, padahal dia berpotensi. Dan itulah yang sering kita lewati. Bahkan saya sendiri juga merasakan seperti itu. Saya belum bisa anak yang dia, ternyata anak ini lebih pintar dari anak yang selalu muncul gitu. Ini merusak hubungan. Kemudian sistem ranking, sehingga sekarang itu rapot kita memang tidak ada ranking, ternyata ranking itu nanti ranking 1 dan ranking 2. Anak ranking 2 ini merasa yang paling harusnya aku misalnya. Jadi itu merusak hubungan antar teman. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Ini penelitian yang dilakukan ini pada mahasiswa yang ditempatkan pada sebuah media massa. Kemudian mahasiswa itu disuruh membuat artikel yang akan diterbitkan di koran. Sekelompok mahasiswa itu diberi penghargaan dan kelompok mahasiswa lain itu tidak diberi penghargaan. Dengan berjalannya waktu, kelompok mahasiswa yang selalu diberi penghargaan atas artikelnya itu menjadi tidak kreatif, tidak kurang ketepatannya dalam membuat suatu artikel. Sedangkan kelompok mahasiswa yang sering tidak diberi penghargaan, dia tetap membuat artikel-artikel yang sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. Itu mengurangi ketepatan. Kemudian menurunkan kualitas. Kadang-kadang kita kalau ingin melakukan sesuatu karena ingin penghargaan, itu kadang menghalalkan segala cara, ya. Terutama di sekolah, mendekati lomba-lomba lain seperti ini. Kita ada lomba LKS, lomba-lomba yang lain untuk bisa meraih kejuaraan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang instan, ya, anak tidak siap tapi dipaksa untuk melakukan sesuatu karena perencanaan yang kurang sehingga dapat menurunkan kualitas.
juga dapat mematikan kreativitas. Kreativitasnya menjadi, misalnya di dalam penelitian KON ini, menurut penelitiannya ada anak yang diberikan, kamu ingin apa kalau kamu bisa membuat puisi gitu. Jadi kamu ingin hadiah apa? Dan kelompok lain, anak itu tidak diberikan penghargaan atau hadiah, tetapi diberi tugas membuat puisi. Maka hasil yang dihasilkan ini ternyata lebih kreatif anak yang tidak diberikan hadiah, karena dia mengeksplor dirinya tidak segera mungkin, tetapi benar-benar ingin membuat puisi yang menurut kesenangannya dia. Sedangkan kelompok satu karena pengen itu ya yang penting ya puisi, karena saya ingin mendapatkan hadiah itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah ini ngeri sekali. Jadi penghargaan itu sebenarnya menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mungkin kita pernah merasakan selama masa-masa sekolah. Jadi kita tuh merasa terhukum, bahwa yang justru yang tidak mendapat penghargaan itu merasa dihukum begitu. Kemudian yang terakhir ini, motivasi dari dalam diri. Nah ini juga saya baru sadar. Nah ini saya baru sadar yang motivasi dari dalam diri ini. Misalnya pada saat anak kita itu baru belajar membaca. Baru belajar membaca itu merangkai kata-kata, kemudian dia bisa membaca suatu huruf kata. Ini misalnya aneka. Mereka senang sekali dengan bangganya dia bilang sama mamanya, aku bisa membaca, Ma, ini namanya aneka kan gitu. Aneka, dia semangat dan senang sekali. Dan kita sebagai orang tua itu juga, wah anakku bisa membaca, sehingga kita kadang-kadang memberikan suatu hadiah. Nah kadang-kadang pada saat kita memberikan hadiah itu anak malah melongo, ini buat apa Mak? Karena adik sudah pintar baca. Nah pada saat kita memberikan hadiah itu sebenarnya kita merampas kebahagiaan mereka, sudah berhasil mencapai pencapaian, sudah bisa membaca. Nah ini hal-hal yang kita tidak sadari, yang nanti kalau lama itu menjadi anak ini akan tergantung dengan penghargaan. Dia akan mengharapkan sesuatu kalau melakukan sesuatu. Begitu Bapak. Mungkin ada yang bisa di-sharing dengan pernyataan-pernyataan KON ini. Mungkin kita pernah merasakan, pernah mengalami, dan kita pernah melakukan di sekitar kita. Kita bisa lanjutkan Bapak Ibu. Waktu saya masih berapa Bu Ambar? Nanti kalau dikat ya Bu Ambar. Ya, ini tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Sekarang restitusi. Tapi restitusi ini hanya saya sekilas saja. Nanti restitusi yang aplikasinya sama Bu Ambar. Nanti pendalamannya sama Bu Ambar. Jadi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Tadi contohnya Bu Afria tadi, ada anak yang tidur, kemudian Bu Afria langkahnya sudah cukup bagus, setelah tidur mereka masih tidur lagi, tidak diasingkan tapi tetap di dalam kelompoknya. Kemudian setelah ada waktu tertentu Bu Afria mencoba menggali kenapa kok tidur, tadi malam ada acara apa, bagian bla bla bla, sehingga anak itu nanti bisa menyadari, oh itu bahwa apa yang saya lakukan itu enggak baik, sehingga besok lagi akan minimal mengurangi, atau kalau besok lagi masih tidur berarti perlu restitusi berlanjut. Kemudian berikutnya restitusi bisa berarti proses kolaboratif, kerjasama antara guru dan murid untuk mencari solusi atas masalah. Ini mungkin Bu Fitri juga, teman-teman kita sebenarnya sudah banyak melakukan, teman-teman kita di sekitar kita sudah banyak sering melakukan ini. Jadi mencari solusi pada suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang dirinya. Sebenarnya kamu tuh pengen jadi apa tuh Cah? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kemudian mereka juga bisa memperlakukan orang lain itu seperti apa. Kita mengajak ngobrol, tetapi memang hal seperti ini kita butuh waktu. Padahal kita tuh dikejar-kejar dengan pekerjaan yang lain nih. Jadi ini memang bagus, tapi sesuatu yang berat. Jadi guru ternyata berat sekali, makanya jangan jadi guru. Maka sekarang itu ngeri kalau kita melakukan ini semua. Gitu. Jadi ini nanti aplikasinya akan disampaikan Bu Ambar. Nah ini beberapa ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi anak itu yang membuat kesalahan itu tetap kita kita raih, kita rangkul untuk mencoba menyadari kesalahannya, ya, bukan suatu paksaan, ya, bukan paksaan. Kita itu menuntun, ya. Jadi guru ini fungsinya adalah menuntun bagaimana dia melihat dirinya mereka sendiri dan mencari solusi yang tepat.
Kemudian ini, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Mungkin anak itu baru mencoba memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ini kebutuhan dasar nanti akan dijelaskan Bu Ambar. Cuma cara memenuhi kebutuhannya itu kurang tepat. Nah, nanti kita sebagai guru yang mengarahkan, oh kalau kamu ingin seperti itu caranya enggak gitu, tapi seperti ini. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi cara yang paling baik itu karena dalam restitusi itu mencoba mengubah kebiasaan yang kita biasanya mengomentari orang lain, tetapi menjadi merubah kebiasaan untuk mengomentari diri kita sendiri. Nah, ini restitusi. Jadi kita biasanya sering mengomentari orang lain dan anak-anak kita juga begitu. Lah itu anak itu aja gitu Bu, itu aja terlambat Bu, kok nggak ada. Nah, itu sering gitu. Tapi kita mencoba untuk mengomentari diri kita. Menurut Gason bahwa orang yang bahagia itu ternyata orang yang sering mengevaluasi dirinya. Orang yang tidak bahagia sering mengevaluasi orang lain. Katanya begitu. Ya, jadi bahagia itu ternyata sederhana. Mengevaluasi diri kita sudah bahagia. Oke. Ciri-ciri berikutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Menguatkan itu mungkin pada saat melakukan kesalahan itu bisa menjadikan momen bahwa itu bisa menguatkan anak. Bagaimana caranya kita untuk menguatkan itu, itulah menjadi PR. Ini sulit ya, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa. Fokus pada solusi. Intinya adalah solusinya apa? Setelah melakukan tindakan kesalahan itu solusinya apa? Kemudian anak bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali ke teman-temannya dengan tidak dicap lagi. Udah kalau kembali ke kelompoknya menjadi kelompok netral, kelompok teman-temannya, tidak menjadi satu label bahwa anak ini X ini begini, X ini begitu. Nah, masuk ke konsep yang ketiga, ini keyakinan kelas. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi waktu, keyakinan kelas. Saya juga bingung Bapak Ibu kenapa kita sekarang itu lebih ditekankan pada keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, jadi saya juga berusaha belajar memahami materi ini. Jadi pada saat ada aturan bahwa orang naik motor harus ada helm, itu sebenarnya yang diharapkan adalah apa yang kita harapkan itu. Kalau kita naik motor pakai helm itu sebenarnya apa sih yang dijaga? Safety, keselamatan, gitu. Kemudian yang dijaga supaya tidak ditangkap polisi. Jadi berarti motivasinya baru motivasi yang keberapa itu Pak kalau supaya tidak ditangkap polisi? Motivasi satu ya, menghindari hukuman. Ya, masih motivasi satu. Kita belajar untuk mencapai ke motivasi ketiga. Jadi kalau kita pakai helm itu kita yakin kita akan selamat, sehingga kita pasti akan memakai helm karena kita yakin dengan helm kita. Kalau belum yakin, ya tadi baru motivasi pertama. Sehingga peraturan ini yang diharapkan. Seseorang itu akan lebih semangat melakukan keyakinannya dibandingkan hanya mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Kadang-kadang kita kan ada tata tertib yang ditempel mungkin di sekitar perpus ya. Itu tulisan peraturannya banyak. Anak tidak ada yang baca itu. Bahkan saya saja baru berusaha membaca beberapa akhir-akhir ini baru saya baca. Terus terang ini. Jadi sebenarnya peraturan kelas kita sekolah kita yang rinci itu seperti apa? Oh, seperti itu. Jadi kita akan menuju ke keyakinan itu karena kalau kita yakin maka kita akan melakukan. Daripada melaksanakan peraturan yang kita itu nggak ngerti tujuannya untuk apa. Itu menurut saya mengapa kita harus membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kalimatnya tidak rinci seperti peraturan. Peraturan kan kita, kalau peraturan kita yang dulu kesiswaan Pak Agung kan misalnya kita harus pakai sepatunya hitam, kaos kakinya putih, kerudungnya dimasukkan dan seterusnya. Ini rinci. Kemudian pernyataannya universal. Tapi kalau keyakinan kelas tadi tidak rinci ya, tapi abstrak. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya gini, kan ada peraturan dilarang merokok nih. Nah, kata-kata itu mengandung kata-kata negatif sehingga dalam keyakinan kelas itu diubah menjadi kalimat positif. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Saya mencoba mengajak anak-anak untuk membuat kalimat yang positif ini ya perlu belajar. Dilarang berjalan di tengah misalnya. Mungkin diganti dengan berjalanlah di koridor, berjalanlah di tempat yang disediakan gitu. Jadi menghindari kata-kata jangan. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalimatnya nggak usah banyak supaya anak-anak kita mudah paham. Kemudian keyakinan kelas itu ya memang bisa diterapkan di lingkungan kelas itu. Jadi keyakinan hanya berfungsi di kelas itu.
Kemudian bersedia meninjau kembali. Mungkin keyakinan itu kita bisa refresh kembali. Ada beberapa keyakinan kelas yang perlu disepakati lagi. Ini keyakinan kelas. Nah, ini contoh peraturan-peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Sebenarnya kita tuh ingin menuju pada nilai kebajikan yang apa? Kalau kembalikan ke tempatnya itu berarti bertanggung jawab, kerapian, nilai yang kebajikan yang dituju itu. Dilarang mengganggu orang lain. Ini contoh-contoh kalimat peraturan. Ini nilai kebajikan yang akan kita tuju itu mungkin saling menghormati, toleransi, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ini berarti nilai kebajikan yang dituju apa, Bu? Ya, bisa kemanusiaan atau berempati, kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan adalah kesehatan individu dan sebagainya. Ini contoh-contoh peraturan. Dan bagaimana keyakinan kelas ini diusahakan tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti ini. Nah, biasanya keyakinan kelas ini kita sama seperti prosedurnya seperti Pak Andi tadi sudah sekilas menceritakan, biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Kontrak pembelajaran. Kita tuh sebenarnya sudah melakukan itu, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan kontrak, cuma tidak. Kita hanya berpikir mungkin pada fokus pada materi belajar kita, tidak fokus pada karakter anak. Nah, yang pertama adalah curah pendapat. Apa yang perlu kita sepakati ini? Kita kesepakatan anak. Kita apa nih yang perlu kita sepakati dalam keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan. Ternyata ada masukan-masukan yang sama. Misalnya sopan santun tuh anak lain menulis hormat pada Bapak Ibu guru, berkata-kata yang baik. Anak-anak itu kan kadang menyampaikan kata-kata yang satu arti. Kita jadikan masukan ini disusun menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian meninjau kembali. Meninjau kembali itu setelah kita sepakat, oh berarti keyakinan kelas yang kita sepakati ini, kita tinjau, kita perdalam. Apa yang maksudnya sopan santun tuh, maksudnya kalian seperti apa? Ini kita tinjau kembali. Kemudian baru kita susun keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam bentuk kalimat-kalimat yang sudah mudah dipahami dan disepakati, kemudian ditempel di kelas. Nah, kalau kita kan sulit ya Pak, kita kan kelasnya pindah-pindah. Makanya sampai sekarang saya juga tidak menempel ini. Karena sudah yakin ya, tidak perlu ditempel. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk mendalami keyakinan kelas, misalnya anak-anak yakin sepakat bahwa tanggung jawab itu penting untuk kelas kita. Nah, tanggung jawab itu maksudnya bagaimana itu kita bisa dalami. Cara mendalaminya kita bisa menggunakan seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak dibuat berdiskusi tentang salah satu keyakinan. Misalnya keyakinan sopan santun. Mereka disuruh berdiskusi membuat tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kadang anak-anak kita tuh memang sulit menulis sesuatu, mengamati sesuatu, mendengar sesuatu, dan mengidentifikasikan sulit. Jadi perlu kita bimbing. Sopan santun itu bagaimana? Tampak seperti apa? Oh, anak yang melewati Bapak Ibu guru dengan membungkuk, itu contoh perilaku sopan santun. Itu tampak seperti itu. Kemudian tidak tampak seperti apa? Ya kalau ada anak kita lagi berdiri di depan, anak itu dengan gelengnya santai gitu, itu oh tidak tampak seperti itu. Jadi anak kita itu memang harus kita tunjukkan seperti itu, karena memang mungkin lingkungan ya yang sudah, kalau dulu zaman kita ya kalau begitu langsung digebuk kali ya, melewati orang tua, mendongak itu langsung gitu. Tapi anak sekarang tidak bisa seperti itu. Kemudian tampak seperti mengucapkan salam ketika ketemu Bapak Ibu guru, selalu mengucapkan salam. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Ini pendalamannya. Pendalaman yang berikutnya dengan menggunakan tabel tampak seperti tapi tabel Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya kadang-kadang kita mendengar kata-kata anak-anak kita, ya. Yang kemarin kita dapat teguran salah satu Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak itu mengucapkan hal yang tidak senonoh misalnya. Nah, itu terdengarnya itu berarti ini contoh yang tidak sopan santun. Ya. Kalau sopan santun itu terdengarnya bagaimana? Selamat siang. Kemudian kalau mau bertanya pada Bapak Ibu, Pak mau tanya dengan bahasa yang sopan. Kemudian lihatnya bagaimana, berperilakunya seperti apa. Ini digali anak yang mendiskusikan. Sehingga mereka tuh benar-benar yakin, karena kita ingin menuju ke keyakinan. Yakin enggak? Dan kamu bisa lakukan enggak? Kemudian yang berikutnya, pendalaman tentang bagaimana memahami tugas-tugas warga kelas. Tugas sebagai murid dan tugas sebagai guru. Jadi anak-anak kita ajarkan tahu tugasnya. Kadang-kadang anak tidak tahu tugasnya ngapain. Ya. Jadi tugas
Guru itu seperti apa, tugas murid apa. Guru itu tugasnya bukan membuli, menyakiti. Murid juga tugasnya bukan mengeluh, banyak tugas ya, capek. Nah, ini yang menemukan adalah murid-murid kita melalui diskusi. Nah, setelah berdiskusi, kemudian mereka yakin, baru mereka susun dalam bentuk keyakinan kelas yang ditandatangani, boleh ditandatangani. Mereka kan senang kalau suruh tanda tangan bareng-bareng, kemudian ditempel di di kelas. Misalnya bentuknya mereka silahkan mau seperti apa, keyakinan kelasnya mau ditempel seperti apa. Ini juga saya pernah lihat mungkin di Bank BPD ya, ada tanda tangan itu, ternyata saya berpikir oh itu mungkin keyakinan yang mereka lakukan untuk melakukan pelayanan di Bank BPD Jateng. Itu ada tanda tangan seluruh karyawan. Ini juga ternyata seperti itu, hampir sama seperti itu. Nah, kita sudah di akhir materi saya, kita sudah mengenal disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, penghargaan, restitusi, teori motivasi, dan terakhir adalah keyakinan kelas. Mungkin dari yang saya sampaikan, ada yang mau di-sharingkan ke kita, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke Bu Ambar? Ada yang mau berbagi? Atau mungkin ada yang mau? Ya, nggih, monggo. Mungkin di luar pembelajaran itu ya. Yeah. Ini berkaitan dengan keyakinan. Yeah. Ini saya sempat tersentil kemarin perjalanan ke Trenggalek. Itu selama perjalanan Trenggalek itu ya kalau dibilang kota kecil ya hampir sama dengan Jepara sebenarnya. Akan tetapi tidak ada anak atau orang tua yang mengendarai kendaraan motor tanpa helm. Sama sekali di Trenggalek itu, meskipun itu di jalanan kecil, apalagi jalanan yang besar, itu ternyata pakai helm semua, dan itu yang tidak bisa tercermin di kita di Jepara. Nah, mungkin teori keyakinan ini juga dikembalikan kepada culture, budaya, karena memang kembali lagi itu kalau kultur larinya ke karakter yang akhirnya muncul ke masyarakat sekitar. Jadi dari sini mungkin teori keyakinan ini pun seandainya dikembangkan di Jepara pun nanti prosesnya lebih panjang daripada di beberapa tempat yang memang secara kultur itu sudah punya kesadaran. Mungkin itu aja tambahan. Terima kasih Pak Agung. Ya memang budaya itu sangat mempengaruhi tentang dengan keyakinan, sama seperti kalau di Trenggalek itu orang tanpa istilahnya semuanya pakai helm walaupun di gang kecil gitu ya. Kita membicarakan budaya di Jepara, mungkin paling tidak budaya di kelas kita sajalah. Budaya di kelas kita supaya anak-anak itu yakin dengan keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama. Kalau kelas itu nanti bisa muncul mungkin merembet ke kelas berikutnya, Bapak Ibu guru di kelas berikutnya, akhirnya sampai ke lingkungan sekolah keseluruhan, sehingga akan terbentuk lingkungan yang positif. Karena budaya positif ini unsur utamanya adalah disiplin positif. Kalau sudah disiplin positif, sudah menjadi budaya positif, otomatis lingkungan sekolah pun akan positif. Demikian Bapak Ibu, terima kasih responnya, terima kasih berbagi pendapatnya. Waktu saya kembalikan ke Bu Ambar untuk dilanjutkan ke berbagi lagi. Ini yang penting, ini yang seru nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya jenengan. Setelah kalian menulis keyakinan kelasnya di masing-masing kertas itu, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk menempel keyakinan yang kalian tulis di papan keyakinan kelas. Ayo silakan. Silakan tulis satu-satu. Boleh satu-satu. Terus silakan. Salah satu menempel keyakinan kelas nanti, kita tanda tangani bersama bahwa itu kesepakatan kita untuk menjalankan keyakinan kelas kita. Setuju ya? Setiap anak nanti silakan tanda tangan di papan keyakinan kelas. Oke? Oke.
minimal ketemu ya tau.